Beginilah suasana kampanye Anies Baswedan di Kota Padang, Sumatera Barat. Ribuan massa atau masyarakat Kota Padang membanjiri Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Bahkan calon presiden dari 01 Anies Baswedan pun kesulitan untuk menembus ruas jalan yang sebelumnya sudah disiapkan untuk Anies menuju panggung kampanye. Terlihat dengan jelas ribuan massa sangat padat dan sangat antusias ingin menyapa langsung dan bersalaman dengan calon presidennya. Namun kerumunan terlalu ramai dan membludak berdesak-desakan. Emak-emak bahkan seluruh warga Sumatera Barat berdatangan ke Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Kampanye dimulai pada siang hari dan terik matahari ternyata tak terasa oleh masyarakat yang hadir karena kerinduannya terhadap calon presiden yang akan membawa perubahan membuat masyarakat Sumatera Barat tidak merasakan kepanasan karena perjuangan memang butuh pengorbanan. Terlihat ketua atau kapten tim pemenangan Anies Rashid Baswedan di Sumatera Barat sedang menyampaikan pesan-pesan untuk masyarakat Sumatera Barat. Mohon ini untuk menjadi catatan untuk Bapak ke depannya. Karena biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun di swasta itu hampir sama, Pak. Insya Allah ya, hadir bersama kita. Ya. Masing-masing dan akan mencoblos. Dan Ketua Tarikat Sumatera Barat serta Gubernur Sumatera Barat sebagai Ketua DPW Partai Keadilan juga ikut hadir dalam kampanye ini. Tak lupa emak-emak atau one-one dari warga Minangkabau, Sumatera Barat, beserta caleg DPR RI dari partai pendukung juga ikut hadir dalam acara kampanye akbar ini. Kita lihat Buya Mahyildi atau Gubernur Sumatera Barat sedang berorasi. Sampaikan jeritan hatinya untuk ada calon presiden kita di sini untuk menjadi awal langkah perubahan. Dalam kampanye ini ternyata calon presiden Anies Rashid Baswedan juga meminta dan ingin mendengar langsung keluhan ataupun isi hati masyarakat Sumatera Barat. Inilah perwakilan dari emak-emak yang merasa segalanya terasa mahal di zaman sekarang ini. Emak-emak ini berharap presiden nantinya mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat Indonesia secara umum. Pada saat kampanye berlangsung, ketika perwakilan anak muda menanyakan sesuatu dan penyelesaian persoalan anak muda terhadap calon presiden Anies Baswedan, tiba-tiba ada seseorang yang ngotot ingin berbicara langsung dengan Anies Rashid Baswedan. Namun tim pengamanan segera mengamankan pemuda tersebut. Upaya bersih tegang pun terlihat di atas panggung menjadi perhatian publik. Namun melihat aksi tersebut, Anies Rashid Baswedan pun meminta kepada tim pengaman untuk segera membiarkan warga tersebut untuk berbicara di atas panggung meskipun segmen tanya jawab sudah ditutup. Tak disangka-sangka ternyata pemuda ini menyampaikan isi hatinya terhadap calon presidennya langsung. Apa yang ingin ia sampaikan? Mari kita dengar perkataannya. Kotak suara Prabowo. Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat, Pak Anies. Dia mengkhianatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama para petani. Di saat petani kekurangan air, kekurangan uang, kekurangan lahan untuk mengolah sawah ladang mereka, Prabowo membabat hutan di sana, Pak Anies. Tapi saya nyatakan Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Jadi saya meminta kepada Pak Anies, apa jaminan Pak Anies agar jangan mengikuti langkah-langkah Prabowo menjadi pengkhianat di negara ini. Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada seluruh guru sanak kami. Oke. Cek. Baik, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai menyampaikan pendapatnya di hadapan calon presiden 01 ini, pemuda tersebut turun dan digantikan oleh perwakilan petani. Nah, inilah suara hati petani. Saya menyampaikan keluhan saya tentang kehidupan nelayan. Yang pertama sekali,
nelayan yang ada di pesisir itu sangat susah mencari BBM, Pak. Ya kan? Ya, sangat susah. SPBU kami dibatasi dengan undang-undangnya, Pak, tidak boleh pakai jirigen. Ya kan? Yang kedua, Pak, saya tahu dan kami tahu semua, Pak, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah hak rakyat. Tetapi kami rakyat miskin sampai sekarang ini tidak ada merdeka untuk pendidikan, Pak. Biaya pendidikan sangat tinggi, Pak. Sehingga para anak-anak nelayan banyak yang putus sekolah, Pak. Paling-paling dia sampai kelas 6 atau tamat SD, Pak. Habis itu dia tidak sanggup lagi untuk melaksanakan pendidikan yang dituntut oleh undang-undang tadi, Pak. Selanjutnya kami berharap kepada Bapak itu ada penangkapan ikan secara ilegal di pantai Padang atau pesisir Sumatera Barat dengan cara buka cincin dan cara membom terumbu karang, Pak. Jadi kalau terumbu karang sudah dibom, kami tidak dapat ikan lagi, Pak. Jadi untuk itu kami mohon kepada, bukan calon lagi, saya bilang bukan calon lagi, Pak. Bapak jadi Presiden Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Oke, kaum muda. Silakan. Assalamualaikum. Di hadapan calon presiden Anies Rashid Baswedan, perwakilan masyarakat nelayan ini pun menyatakan bahwa sulitnya saat ini untuk mendapatkan solar sebagai bahan bakar untuk nelayan ke laut, serta banyaknya mafia-mafia perikanan yang melakukan pengeboman di laut tanpa ada penegakan hukum yang adil. Pengaduan masyarakat nelayan ini pun disampaikan langsung di hadapan Anies Rashid Baswedan, dan calon presiden yang paling disukai oleh masyarakat Sumatera Barat ini pun langsung memberikan tanggapannya terhadap masyarakat. Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Namanya siapa? Anies Baswedan. Wakilnya? Muhaimin. Wakilnya? Muhaimin. Wakilnya? Muhaimin. Singkatannya? Amin. Yang pegang mikrofon jangan ikut bunyi dong. Biar kita semua di sini ya. Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Sekali lagi saya mau tanya. Kita di sini berkumpul karena mau perubahan. Betul? Kita ingin Indonesia yang adil makmur untuk semua. Kita tidak ingin negeri ini menjadi negeri yang tidak adil. Betul? Kita ingin negeri ini diatur untuk seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan sekelompok orang. Betul? Karena itu kita perlu apa? Kita perlu perubahan. Kawan-kawan sekalian yang bawa bendera, turunkan semua benderanya. Turunkan semua benderanya. Kita ingin adil, jangan sampai yang di belakang tidak bisa lihat. Betul. Kadang-kadang kita gini, kalau sudah dapat kita lupa sama yang belum dapat. Betul nggak? Nah, jangan, yang di belakang nggak bisa lihat. Kalau tidak bisa diturunkan, Anda gulung supaya tidak menghalangi pemandangan. Partainya apa? Partainya apa? Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Kok jadi berlomba? Nih, partainya ada pengusung 3, pendukung. Kurang keras. Apa partainya? Nomornya berapa? Namanya? Angkat tangan semua. Nomor berapa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Nasdem, PKB, PKS, Umat.
perjuangan perubahan tidak bisa hanya memenangkan Pilpres. Perjuangannya harus menang Pilpres dan menang legislatif. Siap memperjuangkan semua? Saudara semua, tadi kita menyaksikan, dengarkan, tadi kita menyaksikan keluhan petani, susah solar, ibu rumah tangga, biaya hidup mahal. Betul. Anak-anak muda menginginkan tempat ruang publik yang lebih baik. Insya Allah stadion di sana seperti pernah diumumkan sebulan lalu nanti dibangun standar internasional, berstandar FIFA di tempat ini. Karena nama orang yang digunakan adalah orang yang kelasnya global. Lahirnya di Minang tapi kelasnya global, namanya Haji Agus Salim, Bapak Diplomasi Indonesia. Ibu-ibu semuanya, apakah harga beras murah? Apakah biaya pendidikan murah? Apakah solar mudah atau sulit? Apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Kita lanjutkan mahalnya, kita lanjutkan sulitnya. Mau? Mau? Jadi perlunya apa? Jadi pilihnya nomor berapa? Untuk apa? Untuk apa? Nomornya berapa? Kalau kita ke sini ongkos sendiri, warna posternya beda-beda, gambarnya beda-beda, karena bukan dikerjakan dengan uang dari Jakarta, tapi dikerjakan dengan uang keringat setiap orang yang bekerja untuk perubahan di tempat ini. Betul. Indonesia hari ini punya dua pilihan, mau pilih yang didukung konglomerat atau pilih yang didukung rakyat kebanyakan. Pilih yang mana? Yang rakyat atau konglomerat? Rakyat atau konglomerat? Kita ingin perubahan supaya negeri ini bukan memberi manfaat pada mereka yang besar saja. Jangan sampai negeri ini hanya memberikan manfaat pada yang besar saja. Kita ingin yang kecil jadi besar. Betul. Prinsipnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang lemah. Itu namanya adil, betul tidak? Jadi kita mau pilih yang didukung konglomerat atau yang didukung rakyat? Yang dukung mana? Nomornya berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Saudara-saudara sekalian, melakukan perubahan ini membutuhkan kerja keras kita semua. Tidak bisa hanya dikerjakan sebagian orang, harus dikerjakan 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap? Ulangi sama-sama. 40 rumah ke, 40 rumah ke, 40 rumah ke, 40 rumah ke. Siap jangkau semua? Siap juga aktif di sosial media, mengkampanyekan untuk perubahan. Bawa HP. Ya, ini bukan live TikTok. Belum apa-apa dong live TikTok. Nyalakan kamera, bukan HP. Nyalain kamera. Rekam ya. Direkam ya. Pesan saya ini direkam. Ya, pesannya direkam. Apa ini? Ya. Masya Allah, terima kasih. Nih ada yang bawain bunga. Ya, nanti kita habis ini kita foto ya. Saya pegang dulu ya. YouTube. Udah, HP-nya udah siap. Memorinya ada nggak? Pulsanya aman? Aman? Baterai cukup? Nggak kepanasan?
nanti saya ke sana. Siap ya? Nanti saya ke sana. Udah, siap? Saya akan beritahu nyalakan, kemudian rekam, ya. Dengarkan, rekam. No. Salamannya nanti. Tapi sekalian, nyalakan sekarang. On. Jangan ditutupi. Hari ini tanggal 25 Januari, harinya Kamis. Harinya Kamis tanggal 25 Januari, kita berkumpul bersama di sini di Gor Haji Agus Salim di Padang. Yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang memilih menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Ini hari kerja. Ibu bapak punya pilihan bekerja, bahkan yang tidak bisa di rumah bersantai-santai. Tapi ibu dan bapak tidak menjadi penonton. Ibu dan bapak bukan menjadi orang yang melihat dari jauh dan tidak peduli. Ibu bapak memilih hadir ke sini karena menjadi penggerak perubahan untuk keadilan Indonesia. Rekaman ini jadi bukti. Rekaman ini jadi saksi yang nanti ibu dan bapak bisa kirimkan kepada siapa saja. Sampaikan kepada semua bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Kita ingin mengembalikan menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita ingin penguasa diatur hukum, bukan hukum diatur penguasa. Karena itulah kita melakukan gerakan perubahan. Kirimkan pesan ini dengan menyatakan biaya hidup selama ini mahal. Solar sulit, pupuk sulit, pendidikan mahal, lapangan pekerjaan sulit. Kita tidak ingin kondisi ini diteruskan. Kita ingin terjadi perubahan. Karena itu kita mengajak kepada semua, mari menjadi bagian yang membuat Indonesia lebih adil, di mana pupuknya tersedia di mana saja, kapan saja, dengan harga terjangkau. Solarnya tersedia di semua sentra-sentra nelayan. Lapangan pekerjaan tersedia untuk anak-anak yang mencari pekerjaan. Dan biaya hidup keluarga-keluarga menjadi lebih murah sehingga keluarga Indonesia bisa menabung. Catatan ini bisa ibu dan bapak simpan, tunjukkan kepada anak cucu di kemudian hari. Insya Allah di sini diberikan umur panjang. Catatan rekaman ini tunjukkan sambil mengatakan, nak, dulu di tahun 2024 di saat Indonesia di persimpangan jalan, makmu ini, ibumu ini, ayahmu ini bukan penonton di rumah yang tidak berbuat. Ayahmu, ibumu pasang poster untuk perubahan, ajak semua untuk perubahan, bikin segala macam pamflet untuk perubahan, datang di pertemuan di GOR tanggal 25 Januari 2024. Nah, orang tuamu adalah pejuang perubahan. Teruskan perjuangan itu ke masa yang akan datang. Catatan ini jadi bukti bahwa ibu dan bapak punya rekam jejak perjuangan, bukan penonton. Dan ini lebih penting lagi dikatakan, kenapa? Karena ini ranah Minang yang menghadirkan, menumbuhkan pejuang-pejuang pendiri Republik ini, orang-orang yang memberikan contoh kompeten, berintegritas, dan ketika mereka mendirikan Republik, mereka tidak mendirikan untuk anak dan keluarganya. Mereka mendirikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ibu bapak yang hadir di sini menjaga dan meneruskan tradisi perjuangan itu. Insya Allah perjuangan kita diridhoi Allah. Insya Allah perjuangan kita diantarkan kepada keberhasilan. Dan insya Allah perubahan akan terjadi di Republik ini. Dan insya Allah 14 Februari 2024 tercatat sebagai Hari Perubahan Indonesia. Matikan rekamannya sekarang. Tepuk tangan buat semuanya. Bapak, rekaman ini boleh di-share, boleh dikirimkan. Kita harus jangkau semua. Setuju? Setuju? Tanya lagi. Nomornya berapa? Tangannya angkat ke atas. Nomornya berapa? Namanya?
Wakilnya? Nih, jangan pernah bilang namanya Amin. Ya, nanti ke kotak TPS, masuk bilik TPS, liatin mana si Amin nggak ada. Ya, namanya siapa? Anies. Saya sering ketemu orang, Pak Amin, apa kabar Pak Amin? Loh, salah. Ya, ingat ya, jangan sampai ketukar. Dari Bapak semuanya, saya ingin sampaikan untuk bekerja ini tidak bisa sendirian. Mana suara relawan di sini? Angkat tangannya relawan. Mana simpatisan kader partai? Angkat suaranya, angkat tangannya. Ibu semuanya, semua harus bekerja bersama, harus jangkau semua. Bila di Sumatera Barat menang, di masyarakat Minang menang, karena bukan hanya berada di Sumatera Barat, betul? Warga Minang ada seluruh Indonesia. Hari Sabtu lalu saya berjumpa dengan masyarakat Minang perantauan yang berkumpul di Jakarta, dan mereka mendeklarasikan sikap yang jelas bahwa masyarakat Minang selalu berada di rombongan perubahan. Selalu di rombongan perubahan. Walaupun ada dulu yang di rombongan perubahan, sekarang tidak lagi di perubahan. Betul? Ya, masyarakat Minang bukan pilih orangnya saja, tapi pilih siapapun orangnya, gagasannya dan ini harus kita jaga sama-sama. Siap jaga sama-sama? Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita harus jaga bersama supaya semangat juang ini tetap hidup, tetap terjaga sampai 14 Februari. Dan secara khusus kita harus kerja bersama-sama. Izinkan saya mengundang Ketua Tim Pemenangan Daerah Sumatera Barat untuk maju ke depan. Bapak Rahmat Saleh. Saya juga ingin mengundang ke depan Gubernur kita, kebanggaan kita, Ketua DPP PKS, Buya Mahyildi untuk maju ke depan. Saya ingin mengundang Ketua Umum DPP Partai Umat, Bapak Ridho Rahmadi. Silakan maju ke depan. Juga Ketua DPW Nasdem, Bapak Fadli Amran. Ketua DPW PKS, Bapak Firdaus. Saya juga ingin mengundang anggota DPR RI yang telah berkomitmen menyiapkan dapur umum untuk saksi Amin di Sumatera Barat, Buya Muslim Muhammad Yatim. Ketua DPW Umat juga boleh ke depan. Pak Taslim. Siap. Bapak Ibu sekalian, relawan mana suaranya relawan? Teman-teman relawan dan teman-teman partai semua, perhatikan, pada saat saya berbicara di sini, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak, tapi hadirinnya kosong. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Zong. Jadi yang membuat acara ini sukses ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azwili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azwili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Tadi sudah kita saksikan Presiden
Amin. Amin. Baik, demikianlah perubahannya yang sudah disampaikan kepada seluruh warga Sumatera Barat, dan mari kita sama-sama terus berjuang. Usai berkampanye, Anies Rashid Baswedan pun diminta oleh masyarakat untuk bersuah foto ataupun berfoto bersama dengan masyarakat secara langsung, dan perjalanan Anies pun dilanjutkan menuju Masjid Al-Hakim. Sementara itu, Kapten Tim Pemenangan Amin menargetkan 80% suara untuk Anies Rashid Baswedan pada Pilpres mendatang.